Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin. Nah ini sebenarnya belanja 2 bulan lalu kayaknya ya. Tapi baru berhasil diupload hari ini karena banyak banget kerjaan yang nunggu gitu ya. Jadi ini pertama-tama langsung aja ya. Tadi pertama kita ambil beras, ambil 5 kilo aja. Biasanya kalau aku beras 5 kilo itu cukup untuk sebulan lebih seminggu gitulah bun, karena masih berdua ya sama suami. Tadi lanjut juga ambil buah, ambil semangka sama pepaya. Dan ini mau ambil beberapa sayur aja karena rencana mau masaknya besok pagi, jadi ini belanjanya malam ya, dan kayaknya nggak sempet gitu kalau harus mampir ke pasar. Jadi ini rencana pengen masak sop aja, ambil bahan-bahannya seperti biasa yang simpel-simpel kayak wortel, kol, buncis gitu ya. Dan ini kalau nggak salah inget, ini tuh belanja untuk ngisi kulkas pertama kali. Jadi sekitar 2 bulan lalu baru pertama kalinya nempatin rumah baru ya. Jadi ini pertama kalinya ngisi kulkas. Jadi mau diisi beberapa sayuran, beberapa buah-buahan gitu ya. Dan memang kalau untuk belanja ke pasar kayaknya waktunya kurang pas gitu. Dan ini ngambil kangkung juga. Tadi jeruk nipisnya tadi mau aku buat nyuci beras sebenarnya, cuma ternyata merek Sumo ini nggak perlu pakai jeruk nipis tuh, dia udah bersih gitu ya, dan dia nggak cepet basi, jadi nggak perlu dikasih jeruk nipis. Biasanya kalau mama aku tuh masak di rumah dulu, masak nasi itu selalu dikucurutin sama jeruk nipis supaya nggak gampang basi dan nggak gampang menguning gitu. Ternyata untuk merek Sumo dia beda ya sama merek yang lain, jadi dia lebih putih, terus juga lebih awet gitu nasinya. Dan ini ambil juga terong, ambil bawang-bawangan juga, gak banyak karena emang ada rencana untuk ke pasar. Untuk belanja bulanannya tetap ke pasar ya bun, karena ya lumayan lah, pasti selisih ya harganya dibandingkan sama di supermarket. Ini cuman ambil sebagian aja. Ini bawang-bawangnya pada saat itu tuh lagi jelek-jelek gitu, jadi ini cuman ambil sedikit. Bawang putihnya juga, bawang merahnya tuh kayak banyak yang busuk, banyak yang layu gitu, jadi nggak ambil banyak. Lanjut lagi ngambil cabai ya, cabai keriting, cabai besar. Nggak beli rawit karena memang aku sama pas suami itu lumayan gampang banget kesenggol mahnya gitu kalau pedes. Jadi sebisa mungkin kalau makan di rumah itu aku nggak pakai rawit. Jarang juga bikin sambal gitu ya bun, ngulek sambal sendiri karena sekalinya makan pedes itu kita kayak langsung kena mah gitu, kayak mual, terus kayak ulu hatinya perih kayak gitu-gitu ya. Jadi sebisa mungkin menghindari percabean kalau di rumah, kalau masak sendiri gitu. Nah ini lanjut ambil sosis yang langsung makan gini. Ini bukan untuk dimakan langsung sih, ini mau aku campurin ke sopnya, jadi topping aja. Jadi nggak sepi-sepi banget gitu ya, nggak cuman sayuran. Lanjut lagi nih mau ambil nugget. Aku belum pernah coba Bell Foods yang ini, jadi mau coba ini. Kebetulan juga lagi promo, jadi sekitar 35 ribuan gitu. Dan ini lanjut ambil persausan. Tadi kalau untuk mie-miannya, perindomiannya masih ada, jadi nggak ambil dulu. Ini ambil saus tomat, ambil kecap manis, terus karena semuanya masih baru jadi beli langsung sama botolnya karena males bun mindahin ke botol-botol yang lain gitu ya. Jadi ambil sebotolnya aja. Ambil juga saus tiram, terus ambil apa lagi ya, kalau nggak salah ambil minyak wijen, requestannya Pak Suami. Nah Pak Suami itu suka banget masakan apapun itu dikucurutin sama minyak wijen. Sebenarnya kalau aku kurang cocok ya,
Pas suami tuh kayak misalkan bikin telur dadar itu dikucrutin sama minyak wijen. Nah, terus kalau kayak bikin masakan yang kuah-kuah gitu itu sukanya juga dikucrutin sama minyak wijen. Ya aku ngikut aja lah ya, biar kemakan sama pas suami. Kalau nggak diturutin nanti dia nggak ikut makan takutnya. Jadi ya udah deh. Nah ini ambil sambal ulek yang sasetan gini, cuman buat pengen-pengenan aja. Biasanya satu saset itu kita makan berdua itu tuh bisa sampai 2-3 kali makan. Karena saking sedikitnya kita ambil sambelnya itu. Lanjut ini kita ambil Masako kalau nggak salah ya. Ini kita ambil Masako. Biasanya aku pakai Royco. Dari zaman mama biasanya pakai Royco. Jujur selama pakai Masako juga lebih sedap Royco sih. Cuman karena memilih untuk memboikot jadi kita pakainya Masako. Ini ambil merica, ambil tepung juga. Untuk tepung bumbunya aku langganan pakai tepung bumbu putih ya dari Kobe karena udah nggak perlu bumbu-bumbuan lagi. Rasanya tuh udah gurih, udah mantep, udah asinnya ada, gurih banget. Jadi udah nggak perlu ditambahin apa-apa lagi, cukup ditambahin air. Ini pas suami request diambilin pop mie, ambil nih 2 aja. Karena di rumah masih punya beberapa permian gitu ya. Lanjut lagi mau beli jajanan. Mau cerita sedikit selama pindah di rumah baru ini memang perlunya adaptasi ya bun sama kondisi rumah yang baru gitu. Karena biasanya kan sebelumnya aku tinggal sama mama dan sama mama tuh ada pembantu, ada rewang gitu ya. Jadi di rumah tuh kayak lebih santai gitu. Paling kita ribetnya cuman pas nyiapin makan pak suami gitu-gitu aja. Cuman selebihnya tuh ya udah aja gitu dikerjain sama pembantu. Nah kalau di rumah sendiri ini memang sama pak suami memutuskan untuk nggak pakai pembantu, semua dikerjain sendiri. Jelas kerjaan rumah dibantu sama pak suami karena aku pesan sama dia kalau udah pindah rumah aku nggak bisa handle sendiri semuanya gitu. Karena aku juga kerja, pak suami kebetulan kerjanya di rumah, jadi ya harus bisa bantu aku gitu. Dan ini natain beberapa belanjaan tadi, kebetulan dapur masih kosong juga. Ini masih ada beberapa peralatan yang seperlunya dulu. Kalau sekarang mah udah penuh ya bun, cuman butuh waktu 2-3 bulan aja tuh udah penuh sama perabotan dapur. Dan ini karena masih awal jadi masih kosong. Alhamdulillahnya sih sekarang kalau di rumah baru tuh kayak semua lebih apa-apa tuh dipikirin sendiri gitu sama suami. Kalau dulu kan kayak masih sering nanya sama mama, masih sering bergantung sama orang tua lah gitu ya. Walaupun sudah nikah tuh kayak masih banyak bergantungnya gitu. Kalau sekarang tuh di rumah sendiri walaupun sebelahan sama rumah mama tapi tetap aja semua keputusan tuh ya udah gitu. Kita ada masalah apa ya udah diomonginnya berdua, udah nggak pernah ngerepotin orang tua lagi lah alhamdulillahnya. Dan ini pas begitu nyampe rumah karena langsung diberesin, jadi langsung aku isi-isi aja. Karena wadahnya kecil ternyata nggak muat ya untuk 1 bungkus itu. Sebenarnya aku paling nggak suka kalau natain belanjaan itu ada yang nggak muat sama wadahnya bun. Itu aku paling nggak suka karena males banget harus nyimpen sisaannya yang dibungkusannya itu, karena tuh bisa ngundang semut kan, bisa ngundang semut lah segala cicak segala macam. Nah itu aku paling nggak suka sebenarnya. Jadi berhubung terpaksa nggak ada wadah lagi dan wadahnya kecil-kecil yang aku beli ini, jadi mau nggak mau aku simpennya di kulkas, termasuk gula, garam, Masako, terus kayak kalau sekarang ini aku beli kecapnya agak beli botol besar gitu ya, jadi aku pindahin ke kontainer gitu. Sisaannya ya aku masukin kulkas juga gitu, karena takut semut lah ya kalau ditaruh di meja, ditaruh di dapur, di atas meja dapur situ tuh pasti nanti mengundang semut gitu. Ini aja gula garam ini, gulanya ini
sempat beberapa kali disemutin. Walaupun hilang-hilang sendiri, tapi kesel aja gitu Bun ngelihatnya, ya kok disemutin. Padahal kayaknya tuh udah rapet gitu ya tutupnya. Dan ini semua perabot aku belinya di Shopee, termasuk kerak bumbunya, terus wadah-wadah bumbunya juga. Itu wadah bumbunya udah dapet sama tulisannya juga ya, gula, garam, kaldu sapi, kaldu ayam. Itu udah dapet include dari pembelian toplesnya. Dan ini untuk wadah berasnya tuh kayaknya aku keliru beli deh Bun. Ini kan aku beli untuk yang 5 kilo ya. Ternyata ngepas banget sama berasnya, itu sampai kayak di batas atasnya banget gitu. Kayaknya harusnya beli yang 10 kilo deh, walaupun diisi 5 kilo tapi masih lowong gitu ya wadahnya. Ini tuh terlalu mepet gitu sama tutupnya, agak susah gitu, jadi harus ditata dulu baru bisa ditutup gitu ya. Cuman ini aja yang ada di meja awal-awal, dan ini settingan kulkas waktu awal pindah itu masih diisi sama minuman-minuman tidak sehat ini. Cuman semakin kesini semakin udah stop lah kita stok-stokin minuman yang begini-begini gitu. Jadi udah mengandalkan air mineral aja dari dispenser, udah nggak pernah nyetokin gitu lagi. Kalaupun ada tamu kita stokinnya air mineral juga gitu, air mineral botol mini gitu ya. Dan ini lagi masukin buah-buahnya. Kulkasnya masih kosong karena belum belanja juga, belum ke pasar. Jadi protein hewani juga kalau nggak salah nggak punya deh ini. Jadi ini cuman hasil belanja sayuran tadi yang di supermarket. Ini ada beberapa sayuran yang tadi nggak sempat kerekam ya. Ada toge, ada labu siam, ada terong. Itu aja sih. Jadi sayur-sayur yang memang sering kita makan ya. Kalau sayur-sayur yang kita kurang doyan ya enggak dulu lah gitu. Apalagi ya? Ini adalah video terpanjang aku kayaknya nih. Jadi bingung mau ngomong apa lagi. Dan itu tadi ada daun bawang, ada seledri, siapa tahu mood untuk bikin perkedel ya, ternyata tidak. Jadi kalau nggak salah ini tuh cuman bikin sop aja, sama goreng telur kalau nggak salah, telur dadar gitu. Nah ini penampakan kulkasnya masih kosong, masih seada-adanya aja. Tuh cuman punya nugget Bun, tuh lihat cuman punya nugget aja. Jadi ya inilah yang kita makan besok paginya, cuman sop dan nugget kalau nggak salah, atau sama telur dadar gitu. Tadi juga sempat beli ayam dada file, cuman nggak langsung aku olah ya, biasalah males ya. Pokoknya beli dulu nggak tahu masaknya kapan, itulah saya ya. Lanjut lagi, ini karena aku belum punya tempat bawang-bawangan, jadi ditaruh di sini dulu, taruh di sama plastik-plastiknya juga, karena masih belum datang dari Shopee-nya. Ini ditatain seada-adanya. Sekarang mah udah nambah Bun isinya, udah nggak kayak gini, udah nambah rak lagi, udah nambah perbumbuan lagi gitu ya. Nah ini isi dari kitchen setnya masih sedikit, cuman punya wajan 1, punya panci 1, terus punya tirisan, sutil dan lain-lain tuh cuman punya 1 atau 2 biji aja gitu. Dan kontainer juga, kontainer untuk nyimpan food prep juga belum datang pada saat itu. Jadi ya gini aja kondisi dapurnya. Jangan lupa tisu itu harus sedia banget. Terus itu di atas meja cuman ada rice cooker. Itu rice cookernya low carbo ya, punyanya Yongma. Low carbo lumayan Bun untuk mengurangi
gula ya, karena masaknya pakai tirisan dandang gitu loh. Terus itu ada minyak, ada tisu dapur, terus di bawah etalase bawah itu aku taruh untuk stok perdapuran, alat-alat kebersihan, tisu dan lain-lain, aku taruh bawah ya. Itu deh. Mau apa lagi nih habis ini? Kayaknya habis ini udah selesai videonya. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video aku. Semoga betah ya dengan voiceover yang gak jelas ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu bunda-bunda semuanya. Assalamualaikum.